Proses pengukuran tahanan. Untuk pengukuran tahanan maka perlu dikalibrasi. Perhatikan di sini ada selektornya. 1 kali ohm, 1 ohm, 10 ohm perkalian 100 ohm perkalian 1 kilo ohm perkalian 10 kilo ohm. Setiap pergantian untuk melakukan proses pengukuran tahanan hambatan, maka dilakukan proses kalibrasi. Langkah proses kalibrasi: tentukan dulu selektornya 1 ohm, kemudian pertemukan antara positif dan negatif sticknya. Karena di sini tidak sampai ke set 0, maka kita set 0, putar pengaturnya. Sampai set 0 kita gerakkan sampai dia set kembali. Kalau belum berarti dia belum. Balik, kembali set 0. Ini namanya kalibrasi tahanan pada saat perkalian 1 ohm. Kemudian kalau kita melakukan proses pengukuran, contoh saja pengukuran kabel busi yang mempunyai standar tahanan kurang dari 25 kilo ohm, maka kita lakukan proses menggunakan perkalian 1 kilo, sehingga ketika mau menunjukkan jarum di sini 5, maka dikalikan selektornya. Cara membacanya demikian. 1, kita ambil selektor 1 kilo, maka dia 1 kilo ohm. Kita kalibrasi untuk penggunaan perkalian 1 kilo ohm. Kita putar sehingga ke set 0. Jarum ke set 0 ohm. Kita ulang lagi. Tidak ada perubahan. Sampai tidak ada perubahan. Kalau sudah tidak ada perubahan, maka alat ini sudah set kalibrasi untuk perkalian 1 kilo. Tinggal melakukan proses pengukuran. Kalau melakukan proses pengukuran lain lagi dengan menggunakan perkalian 10 ohm, maka kita selektornya 10, kita lakukan kalibrasi kembali. Berubah lagi, maka kita set lagi. Sehingga ketika kita mau melakukan proses pengukuran tahanan dengan perkalian yang berbeda-beda, maka perlu dikalibrasi. Sampai set kembali 0. Kalau sudah kembali set 0, berarti dia sudah benar. Sampai kembali benar-benar 0 lagi. Demikian proses pengukuran untuk kalibrasi alat ukur. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan proses pengukuran berapa tegangan baterai dengan menggunakan multitester. Kita tahu tegangan baterai itu kurang lebihnya 12 lebih. Kalau dia normal dia 12 sampai 13 lebih. Berarti karena yang kita ukur itu kurang lebihnya 12, maka baterai itu tegangannya adalah tegangan DC, bukan AC, direct current. Ya ini ya, DC, direct current. Kalau pengukuran AC pakainya AC volt. Karena ini tegangannya DC, maka DC volt. Karena kita melakukan proses pengukuran yang kita ukur itu kurang lebihnya 12, maka kita ambil yang lebih dari 12. Jadi di sini DC volt selektornya ada 10, ada 50. Berarti karena 12, maka kita ngambil yang 50, selektor 50. Kecuali
ketika yang kita ukur ini ngedrop di bawah 10, contoh 8, 9, kita menggunakan selektor 10, ini masih bisa diukur. Tetapi kalau kita pakai ini lebih dari 10, kita pakainya 10, maka dia mentok. Ini nanti mentok di sini. Ya diukur aja. Oke ya. Kita coba ya. Kita coba langsung kita pakai yang selektor 50. Karena DC kita tidak boleh bolak-balik. Plus plus, minus minus. Ini plus, berarti ke plus. Mana plus? Ini plus. Kemudian minus, mana minus? Ini minus. Kita baca. Karena kita ngambilnya 50, selektornya 50, maka kita baca yang coba di ini pegang. Salah satu dipegang. Ini pegang, ini pegang. Kita baca. Karena perhatikan ya. Karena kita ngambilnya selektor 50, yang kita baca ini ada 10, ada 50, ada 250. Yang kita baca adalah yang maksimum 50 karena selektornya 50. Kalau selektornya 250 berarti yang dibaca yang bagian 250. Kita baca ya. 50, 40, 30, 20, 10. Berarti di sini antara 10 dan 20. Ya enggak? Ya. Nah, ketika antara 10 dan 20 kita cari ini. Antara 10 dan 20 ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 strip. Berarti per stripnya 1. Berarti ini 10, 11, 12, 13 volt. Kalau data yang kita baca 13 volt. Gitu ya. Berarti berapa selektornya? Maksimal 50, berarti yang dibaca adalah mundur 50, 40, 30, 20, 10. Berarti dia di atas karena jarumnya di atas 10. Kata kita hitung 1, 2, 3, berarti 13. Kita buktikan kalau seandainya kita memakai yang selektor 10 ya. Angkat. Kita selektor 10, kita apa? Coba. Pol dia. Ya enggak? Karena kita ini 12, sementara ini adalah 10. Berarti dia pol lebih dari 10 sebenarnya. Rasa wedi. Nah, ini pol. Karena apa? Lebih dari 10. Jadi pahami? Oke.